Ada narasi tudingan KPU dan Bawaslu akan menangkan Gibran dalam Pilwakot Solo. Ditulis oleh Ki Handri di siwar.com. Kebetulan saya membaca sebuah berita dari media yang tidak saya kenal sebelumnya. Di situ dikatakan seorang pengamat politik, tak usah saya sebut nama supaya tidak dapat panggung dan besar kepala, mengatakan bahwa dia menduga akan banyak ada pihak yang akan terlibat memenangkan Gibran pada pemilihan wali kota Solo. Presiden Jokowi disebut tidak membiarkan anaknya Gibran kalah karena akan malu buat dirinya. Jokowi juga dituding menggunakan politik aji mumpung dan memanfaatkan jabatannya untuk membangun dinasti politik. Yang namanya penyiksaan psikologis terjadi nanti, makanya penyelenggaraan pemilu, mungkin Bawaslu, KPU, dan pihak yang terlibat dalam pemenangan akan melakukan apapun. Pokoknya ini menang, ini anak presiden, malu-maluin aja kalau kalah, katanya. Saya sempat mencari tahu identitas orang ini, ternyata sering mengkritik pemerintah, tukang nyinyir juga, lahir di Pulau Sumatera dan seorang dosen juga. Tak usah beri dia panggung biar dia ngoceh sendiri. Begini, seperti kita tahu, Solo dan Jawa Tengah adalah basis massa PDIP, tempat ini adalah kandang banteng garis keras. Banyak yang menduga Gibran akan menang pada pemilihan wali kota nanti, meskipun belum tentu juga. Selain itu, keluarga Pak Jokowi sudah dikenal baik oleh warga Solo. Mungkin saja Gibran berpeluang besar menang. Tapi tudingan pengamat politik sakit hati ini polanya seperti Pilpres yang lalu. Jokowi menang berarti curang, tudingannya sama. Gibran menang karena mungkin ada dibantu oleh Jokowi dengan mengarahkan semua kekuatan dan sumber daya. Memangnya Jokowi itu siapa? Cuma presiden pilihan rakyat kok. Jokowi bukanlah presiden seperti Kim Jong-un yang bisa main ancam siapapun dan memaksa orang lain melakukan apapun itu kehendaknya. Dulu putrinya Kahiyang Ayu tidak lulus CPNS. Jokowi tidak malu. Jokowi tidak melobi siapapun agar anaknya lolos. Jokowi terbukti tidak memakai kekuasaan dan ikut campur. Sampai sekarang biasa-biasa aja. Kalau di tengah jalan terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan keuangan negara alias tindak pidana korupsi yang dilakukan anak presiden sebagai kepala daerah, pertanyaannya siapa yang berani melawan anak presiden? Ini yang kita maksud lebih besar mendarat daripada manfaatnya terkait embrio politik dinasti yang sedang dipersiapkan Presiden Jokowi, katanya lagi. Ini namanya belum apa-apa sudah berprasangka buruk. Pengamat politik kok mikirnya receh dan menuduh? Anggap saja dia ini pengamat amatiran yang mau eksis sehingga membuat analisis sensasional. Memang, dicalonkannya Gibran di saat Jokowi masih menjadi presiden akan sedikit tidak menguntungkan. Momen ini bisa jadi senjata buat menyerang mereka berdua. Jangankan kadrun, partai politik pun ada yang nyinyir. Salah satunya partai mantan yang suka prihatin itu. Kalau kadrun tak usah dibilang lagi, narasinya seperti apa, tidak akan jauh-jauh dari keterlibatan Jokowi dalam memenangkan anaknya. Akan ada banyak fitnah yang berceceran, di mana Gibran menang dengan cara yang kotor, tidak sah, dilindungi oleh bapaknya yang sedang berkuasa, semua pihak terkait akan dilobi, hasil pilkada akan dimanipulasi, siapa yang berani dengan anak presiden, begitulah narasi mereka. Saya melihat terlepas apakah Gibran pantas atau tidak jadi calon wali kota, ada upaya untuk menjelekkan keluarga Jokowi. Seperti kita ketahui, Jokowi sedang diserang banyak orang. Dengan pencalonan Gibran, setidaknya ada amunisi baru untuk menyerang Jokowi. Karena bagi mereka apapun isunya, pasti akan dikaitkan dengan Jokowi. Apalagi ini adalah Gibran, anaknya. Maka terlalu sayang untuk dilewatkan kalau tidak nyinyir. Baru tingkat Pilwakot Solo saja sudah mulai ada yang resah dan nyinyir. Tak terbayang kalau ini adalah Pilgub DKI Jakarta. Serangan lebih masif, narasi busuk terus disebarkan. Jokowi sedang dituduh membangun dinasti politik. Banyak orang yang akan percaya soal ini, apalagi kadrun-kadrun bodoh yang otaknya hilang entah kemana kalau sudah bahas soal ini. Kalau nyinyir soal tidak berpengalaman, masih bisa dipahami, tapi narasi ini tidak akan laku dan efektif. Makanya mereka pakai cara lain yang lebih besar. Jokowi diseret sambil menyelam minum air. Bagaimana menurut Anda? Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.